2021 kita kembali ibadah online. Gak apa-apa ya Kak Nov? Iya, gak apa-apa dong, tetap semangat. Dan tema kita hari ini adalah sopan santun. Nah, hari ini kita ditemani pemain musik kita yang ganteng, yang kece. Siapa ya? Ayo, siapa coba? Kita kenalkan Deren Purba. Sebelum mulai ibadah kita, lagu pertama kita apa, Kak? Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kakak undang semua untuk boleh bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karuniamu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Jawaban yang lemah lembut mendatangkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Dihafal ya.
Titah untuk minggu ini adalah titah ke-9. Kita sama-sama menyebutkan ya. Yang pertama dalam bahasa Simalungun. Sama-sama ya. Titah pasi Yahon. Ulang ora manaksihon. Hata nasotongon. Marimbang hasoman jolma. Bagus. Bahasa Indonesianya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Nah, adik-adik jangan lupa dihafal ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kita. Kita siapkan hati kita ya, jangan lupa sediakan Alkitabnya dan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sambil kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Yang semangat ya. Siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu, duduk yang manis. Ya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, buat hari yang indah ini. Kau berikan kepada kami, sehingga Tuhan kami boleh melakukan kebaktian kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkannya dengan baik. Begitu juga kami yang akan menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami ya Bapa, agar kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kita mulai dari ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendudukkan Roh Kudus Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus. Nah, surat Efesus ini adik-adik ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini ke Efesus saat Rasul Paulus dipenjara. Rasul Paulus saat itu dipenjara di Roma. Tetapi saat penjara dia menulis surat untuk orang-orang yang ada di Efesus. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis surat untuk orang-orang yang ada di Efesus? Nah, Rasul Paulus adik-adik 3 tahun dia berada di Efesus. Nah, saat itu dia melihat orang-orang yang di Efesus kelakuannya kurang baik, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat, untuk orang-orang yang ada di Efesus saat itu. Nah, adik yang dikasihi Tuhan, surat Paulus yang dituliskan oleh Rasul Paulus dulu untuk jemaat di Efesus. Nah, sekarang hari ini Rasul Paulus menuliskan surat Efesus untuk kita semua, untuk adik-adik semuanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat di Efesus, untuk kita sekarang, agar kita beroleh hidup baru. Kita tinggalkan hidup yang lama, kita tinggalkan kebiasaan kita yang lama, kita tinggalkan kebiasaan buruk kita yang lama. Nah, Rasul Paulus mau kita menjadi orang-orang, menjadi adik-adik yang hidup baru. Nah, bagaimana orang-orang yang hidup baru tadi yang mau Rasul Paulus? Nah, yang pertama adik-adik, menjaga agar mulut kita tidak mengeluarkan perkataan kotor. Baiknya kita mengucapkan perkataan yang baik, menyenangkan hati orang. Yang kedua, hidup baru itu yang bagaimana? Nah, membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Nah, hidup baru yang ketiga itu adik-adik, yaitu kita harus ramah kepada orang-orang dan mengampuni orang yang salah kepada kita. Nah, hidup baru yang keempat, bagaimana? Hidup baru itu harus berbicara dan berperilaku sopan santun. Nah, sesuai tema kita hari ini adik-adik, yaitu sopan santun. Nah, itulah hidup baru yang harus kita lakukan untuk sekarang ini ya adik-adik, yang mau Rasul Paulus buat kita, buat adik-adik semua, agar kita hidup baru. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik suka nggak makan coklat? Suka
nggak makan permen? Pasti semuanya suka. Pasti semuanya senang sama coklat dan permen. Kenapa? Karena rasanya manis. Nah, kamu suka coklat, suka permen gara-gara rasanya manis. Nah, Tuhan Yesus juga suka sama kamu karena kamu adalah anak yang manis. Nah, bagaimana adik-adik supaya menjadi anak yang manis? Anak yang disukai Tuhan, anak yang disenangi Tuhan. Bagaimana menjadi anak yang manis itu? Nah, ada 4 kata ajaib yang harus kita lakukan, yang harus adik-adik lakukan. Ada 4 kata ajaib yang harus kamu lakukan. Yang pertama yaitu kata tolong. Nah, kata tolong ini kapan kita ucapkan? Nah, kata tolong ini kita ucapkan saat kita meminta pertolongan kepada orang lain dengan kata tolong. Misalnya, adik-adik lagi bermain, mainannya rusak. Nah, minta tolong sama ayahnya memperbaiki. Contoh, ayah tolong perbaiki mainanku. Ada kata tolongnya. Yang kedua, kata terima kasih. Nah, kapan kita katakan kata terima kasih ini? Saat kita sudah menerima pertolongan. Nah, tadi ayahnya sudah menolong kamu. Ucapkan kata terima kasih. Terima kasih ya ayah, sudah memperbaiki mainanku. Nah, kata yang ketiga yaitu maaf. Nah, kata maaf ini kapan kita ucapkan adik-adik? Nah, kata maaf kita ucapkan saat kita melakukan kesalahan. Ingat, tanpa disengaja ya. Misalnya kamu memecahkan piring. Saat kamu makan jatuh piringnya. Nah, kata maaf ini harus kamu gunakan. Nah, misalnya mamanya marah, maaf ya mama, aku tadi tidak sengaja. Ya adik-adik, gunakan kata maaf. Kata ajaib yang keempat yaitu permisi. Kapan kita menggunakan kata permisi ini adik-adik? Nah, saat ramai di rumah, saat duduk orang tua, kita lewat katakan permisi. Nah, kita jalan dengan baik. Nah, adik-adik, disitulah kita ucapkan kata permisinya. Nah, 4 tadi kata ajaib yang kakak ucapkan harus kamu lakukan agar kamu menjadi anak yang manis, disayangi oleh Tuhan Yesus. Yaitu 1, kata tolong harus kamu ucapkan. Kedua, kata terima kasih. Yang ketiga, kata maaf. Yang keempat, kata permisi. Nah, anak-anak yang manis, agar kamu disayang Tuhan, kata yang 4 itu harus kamu ucapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Tuhan Yesus tidak suka melihat anak yang jahat, anak-anak yang suka berkata kotor, suka mengejek teman, suka menghina teman. Tuhan Yesus tidak suka ya adik-adik. Nah, untuk hari ini, untuk minggu ini, dan seterusnya, dari hari ini, jadilah anak-anak sekolah minggu yang manis, yang sopan, yang baik. Karena apa? Tuhan Yesus senang melihat anak-anak yang sopan. Tuhan Yesus sayang melihat anak-anak yang sopan. Demikian adik-adik, firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih kami ucapkan buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang menguatkan adik-adik sekolah minggu agar selalu berbuat baik, agar selalu sopan santun dimanapun berada, agar kami adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang disayangi, anak-anak yang disenangi orang banyak, anak-anak yang disenangi orang tua dan disayang oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami.
nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan adik-adik sekolah minggu, kumpulkanlah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan judul lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Bapa, kami telah selesai kebaktian, biarlah Engkau mengurapi kami semuanya. Adik-adik juga Tuhan telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi semakin mulia nama Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase torang ganu, seng boy dalanan nami, salahkan naptorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Shalom.